Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Ajeng Cerifambani, NIM 125 kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan dua pendekatan basis data. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan tabel universal dan berikan contohnya. Yang ketiga, apa syarat tabel dikatakan tabel normal pertama dan berikan contohnya. Dan yang terakhir, apa syarat tabel dikatakan tabel normal ketiga atau BCNF. Berikan contohnya. Sebelum saya masuk ke pertanyaan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang normalisasi. Pengertian normalisasi yaitu sebuah teknik dalam logical design, sebuah basis data yang mengkelompokkan atribut dari suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik, tanpa redundansi atau pengulangan. Normalisasi sebuah tabel dikatakan baik atau efisien atau normal jika memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika ada dekomposisi atau penguraian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman atau lossless join decomposition. Yang kedua, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Dan yang terakhir yaitu tidak melanggar Boyce kode normal form atau BCNF, atau setidaknya tidak melanggar bentuk normalisasi ketiga. Selanjutnya kita akan membahas tentang dua pendekatan basis data. Yang pertama, pendekatan melalui objek. Memiliki pengertian yaitu sebuah model data di mana kita akan mencari objek yang ada pada sistem dan akan membuat tabel database dari objek yang sudah kita cari dan menguraikan dengan menggunakan konsep seperti relasi. Dan yang kedua, pendekatan melalui record, yaitu sebuah model data di mana pada model data tersebut mempunyai sebuah tabel yang memiliki baris dan kolom. Selanjutnya kita akan menampilkan contoh dari pendekatan basis data melalui objek, yaitu contohnya tabel seperti ini, di mana pada tabel tersebut memiliki 3 atribut. Yang pertama, nama customer, nomor telepon, dan yang ketiga alamat. Contoh pendekatan basis data melalui record yaitu IRD seperti ini, di mana pada contoh ini terdapat 2 entitas. Yang pertama customer, di mana pada customer yaitu memiliki 4 atribut. Yang pertama, nama lengkap, nomor KTP, nomor telepon, dan juga alamat. Dan yang kedua, entitasnya yaitu rekening, di mana pada rekening ini terdapat 2 atribut. Yang pertama, nomor rekening dan juga saldo. Lanjut, yaitu kita akan membahas tentang tabel universal, di mana pada tabel universal ini merupakan suatu tabel yang merangkum sebuah kelompok data yang saling berhubungan, bukan merupakan tabel yang baik. Contoh tabel universal yaitu seperti ini, di mana pada tabel tersebut memiliki nomor mahasiswa, nama mahasiswa, jurusan, KD mata kuliah, nama mata kuliah, KD dosen, nama dosen, dan juga nilai.
Di sini terdapat dua mahasiswa. Yang pertama yaitu Welly dan yang kedua Bakri. Welly dan Bakri memiliki jurusan yang berbeda. Welly memiliki jurusan MI dan Bakri memiliki jurusan AK. Begitupun dengan KDMK dan juga nama mata kuliahnya berbeda. Welly memiliki nama mata kuliah yaitu manajemen basis data dan juga analisis perancangan sistem. Sedangkan Bakri yaitu memiliki nama mata kuliah manajemen basis data, akuntansi keuangan dan juga dasar pemasaran. Lanjut, kita akan membahas tentang tahapan-tahapan normalisasi. Tahapan-tahapan normalisasi yaitu ada beberapa. Yang pertama, bentuk normal tahap pertama atau 1NF. Yang kedua, bentuk normal tahap kedua atau 2NF. Ketiga, bentuk normal tahap ketiga atau 3SF. Yang keempat, BC kode normal form atau BCNF. Yang kelima, bentuk normal tahap keempat atau 4NF. Dan yang terakhir, bentuk normal tahap kelima atau 5NF. Lanjut, kita akan membahas tentang tabel normal pertama atau tabel 1NF. Sebelum kita masuk ke contohnya, di sini ada syarat yang harus dipenuhi pada tabel 1NF. Setiap relasi atributnya bersifat atomik, yaitu maksudnya tidak dapat dibagi-bagi lagi. Yang kedua, tidak memiliki atribut bernilai banyak atau multivalued atribut. Dan yang ketiga, menghapus atribut yang tidak diperlukan. Lanjut, kita akan membahas tentang contoh tabel 1NF seperti ini. Lanjut, yang kedua yaitu tabel normal kedua atau 2NF, di mana pada normal kedua ini memiliki syarat. Yang pertama, sudah memenuhi dalam bentuk normal pertama. Jika pada normal pertama tidak terpenuhi, maka tidak akan bisa dilanjutkan pada tabel normal kedua ini. Dan yang kedua, semua atributnya selain primary key secara utuh memiliki fungsional dependensi pada primary key. Contohnya seperti ini. Ada tabel yang pertama yaitu ada nomor mahasiswa, nama mahasiswa, dan juga jurusan. Tercantum nama mahasiswanya yaitu Meli dan juga Bakri. Memiliki jurusan MI dan juga AK. Dan pada tabel yang ketiga, di mana pada tabel ini terdapat nomor mahasiswa, kode mata kuliah dan juga nilai. Di sini tercantum beberapa nomor mahasiswa dan kode mahasiswa serta nilai. Lanjut, kita akan membahas tabel normal ketiga atau 3NF, di mana syarat pada tabel 3NF ini yang pertama sudah memenuhi dalam bentuk normal 2NF. Dan yang kedua, atribut tidak memiliki transitif. Lanjut, kita masuk ke contoh tabel 3NF. Nah, pada tabel yang pertama ini terdapat kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan juga kode dosen, di mana pada kode mata kuliah ini tidak terdapat pengulangan atau atribut yang sama, dan juga nama mata kuliah serta kode dosennya. Dan yang kedua, pada tabel kedua ini terdapat
kode dosen dan juga nama dosen, di mana atributnya yaitu ada 4 atribut pada kode dosen dan juga nama dosen, serta tidak memiliki atribut yang sama. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan yang tadi, saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.